Lindong, apa kamu masih laki-laki? Apa salahnya bantu adikku? Itu kan sudah sewajarnya. Cuma 1,2 juta berani-beraninya kamu minta surat utang. Dengan sikap pelit begitu kamu nggak pantas jadi kakak ipar Ci. Namaku Lindong. Sudah menikah 7 tahun dihisap habis oleh keluarga Li Weiwei selama 7 tahun demi anak kita. Aku sudah bersabar berkali-kali, tapi dia malah makin menjadi-jadi. Nggak cuman kuras tabungan kita. Dia bahkan menggadaikan rumah kita. Setiap sen dikasih ke adiknya. Karena dia merasa nggak bersalah, maka aku akan ambil semuanya kembali. Aku sudah muak dengan hidup ini. Pak Lin, pinjaman hipotek Anda sudah jatuh tempo 2 bulan. Jika dalam 3 hari Anda tidak bisa melunasinya, kami akan menyita secara hukum dan melelang properti ini. Hipotek apa? Kenapa istriku nggak pernah kasih tahu aku soal ini? Ini nggak mungkin. Kontraknya tertulis hitam di atas putih. Ini mengikat secara hukum, tolong segera selesaikan ini. Aku lapar banget, kenapa kamu belum masak? Dudu, masuk ke kamar dan kerjakan PR-mu. Katakan apa yang terjadi, kapan kamu menggadaikan rumah? Kenapa kamu teriak-teriak? Cuma 1 juta lebih sedikit adikku mau buka restoran hotpot, dia kekurangan modal. Sebagai kakaknya, mana mungkin aku nggak bantu. 1,2 juta, kamu bahkan sampai gadaikan rumah. Masalah sebesar ini kamu nggak tanya aku dulu. Emangnya kalau tanya bakal ada gunanya? Kamu pasti bakal bilang, enggak, Lihao itu satu-satunya adikku. Kalau aku nggak bantu dia saat susah, siapa lagi? Dia lagi susah. Terus bagaimana dengan kita? Kalau rumah ini disita, di mana keluarga kita bakal tinggal, apa kita mau tidur di jalanan? Bisa nggak? Jangan jadi penakut begitu. Bang itu cuma nakut-nakutin saja. Lagi pula, begitu restoran hotpot Lihao untung, nanti juga bisa kita bayar balik kan? Aku nggak mau debat sama kamu, mana surat utangnya? Kamu gila ya? Dia itu adik kandungku. Kamu malah suruh dia tanda tangan surat utang. Apa kamu masih laki-laki? Dik, sudah aku transfer 50.000. Kasih tahu kalau masih kurang. Masih kurang 100.000 kan? Tunggu di sana, akan segera aku bawakan. Kak, kasih tahu kalau nggak cukup. Kalau kamu nggak mau pergi, biar aku yang pergi. Lindong, jangan berani-berani ya sini balik. Selama 7 tahun, aku sendirian menafkahi kamu dan keluarga ini. Sambil terus mengisi lubang tanpa dasar adikmu dan keluargamu, apapun yang kamu lakukan dulu aku bersabar dan mengalah. Aku selalu berpikir kalau pengorbananku suatu hari nanti akan kamu sadari. Sekarang aku akhirnya paham, kamu nggak akan pernah berubah. Mulai hari ini aku nggak akan tahan lagi. Bu, di mana Hauzi, ada yang mau aku omongin sama dia? Xiao Hao belum bangun, ada urusan apa kamu sama dia? Weiwei menjaminkan rumah kami, dia ambil pinjaman 1,2 juta, dan semuanya dikasih ke Lihao. Ibu dan ayah tahu soal ini kan? Kami tahu, Xiao Hao butuh uang buat bisnisnya Weiwei, itu kakaknya. Sudah sewajarnya dia bantu kan? Wajar, selama 7 tahun terakhir ini seluruh keluarga kalian hidup dari uangku. Setiap sen yang kalian pakai itu dari aku. Sekarang dia pinjam 1,2 juta, bikin surat utang saja dia nggak mau. Lindong, apa maksudmu kamu nggak percaya sama Xiao Hao? Kamu takut kami nggak bakal bayar ya? Ini bukan masalah percaya atau enggak, ini prosedur yang wajar. Prosedur apa sesama keluarga nggak butuh surat utang, kamu menghina keluarga kami? Itu 1,2 juta bukan 120 perak. Terus kenapa Weiwei itu kakak kandung Xiao Hao, wajar kalau kakak bantu adiknya? Sebagai kakak ipar, bukannya kasih dukungan, kamu malah kesini minta surat utang. Kamu laki-laki bukan sih? Ribut apa sih, Lindong? Biar aku kasih tahu ya, rumah itu terdaftar hanya atas nama Weiwei. Jangankan dijaminkan, bahkan kalau dia jual sekalipun, itu bukan urusanmu. Aku beli rumah itu sebelum kita menikah dulu, kalian memaksaku buat pakai nama dia. Aku nggak peduli. Pokoknya kakak bantu adik, itu sudah seharusnya kamu nggak berhak bicara. Aku nggak bilang dia nggak boleh bantu. Aku cuma mau surat perjanjian. Apa itu berlebihan? Tunggu apa lagi? Kamu nggak diterima di sini, keluar. Benar, kalau mau tetap nikah, ya sudah. Kalau nggak, pergi sana. Kami keluarga Li nggak butuh menantu pelit kayak kamu. Menjijikan sekali. Kenapa anakku bisa menikah sama pecundang nggak berguna kayak gini? Baiklah, karena kalian sudah menyudutkanku. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Halo, tolong bantu saya tarik semua uang dari kartu saya. Pak, Anda yakin ingin menarik semuanya? Iya, sekarang juga. Sampai sen terakhir. Li Weiwei,
Kamu sendiri yang cari masalah. Mulai sekarang kamu nggak akan dapat sepeser pun. Kak, ngapain kesini? Terakhir kali kamu bilang mau buka salon kuku, sudah ketemu tempatnya. Sudah ketemu? Ada di mall ini. Lokasinya bagus, ramai orang. Tapi uang sewanya terlalu mahal. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Tadinya mau nabung dulu sebentar lagi. Nggak usah nabung lagi. Ambil 200.000 ini sebagai investasiku, langsung mulai saja. Kak. Kakak serius? Kakak ipar nggak bakal marah kalau tahu. Kenapa teriak-teriak? Cuman uang sedikit kok Lihau itu, satu-satunya adikku. Dia lagi kesulitan sekarang. Bukankah wajar kalau aku sebagai kakaknya bantu dia? Nggak usah pikirin kakak iparmu. Kakak memang yang terbaik, tunggu aku ya. Kak, aku kembali. Kerja yang rajin ya. Pasti Kak. Ada urusan, aku pergi dulu ya. Dah Kak. Li Weiwei. Karena seluruh keluargamu berpikir kalau seorang kakak sudah sewajarnya bantu adiknya, maka sebagai seorang kakak sudah seharusnya aku juga bantu adik perempuanku. Kalau saatnya tiba nanti, jangan sampai kamu malah jadi gila. Mobil ini kondisinya masih bagus banget, kamu yakin mau jual? Jual saja. Kamu sudah pulang. Besok ulang tahun ayahku. Hadiahnya sudah siap. Besok saja bahasnya. Li Weiwei, karena kamu kelihatannya nggak peduli sama rumah ini, ya sudah, lupakan saja. Sudah selesai makannya cepat antar aku kerja. Naik taksi saja sendiri, mobilnya sudah kujual. Kamu gila ya? Jual mobil itu urusan besar, kenapa tidak bilang padaku? Waktu kamu gadaikan rumah, apa kamu bilang padaku? Kamu mana uang hasil penjualannya? Kebetulan ayahku sedang ulang tahun, aku ingin membelikannya kursi pijat. Uangnya sudah kuberikan pada adikku, dia mau buka salon kuku, dia agak kekurangan modal. Oh, dan aku tambahkan sedikit lagi, aku kasih dia 200.000. Lindong, kamu sengaja melakukan ini kan biar ku tahu ya? Aku kasih uang ke Lihau karena dia mau buka usaha. Adikku juga mau buka usaha. Kamu apa kamu masih menganggapku sebagai istrimu? Kamu kasih uang ke adikmu. Apa kamu memikirkan perasaanku? Kamu bicara soal perasaan denganku. Waktu kamu kasih Lihau 1,2 juta, apa kamu memikirkan aku? Itu beda. Bedanya di mana kamu kasih uang ke adik laki-lakimu. Itu wajar-wajar saja, tapi aku kasih uang ke adik perempuanku, malah dibilang gila. Li Weiwei, tanya dirimu sendiri, selama 7 tahun terakhir ini, setiap kali kamu kasih uang ke Lihau 50.000, 100.000, atau bahkan lebih. Dek, kakak baru saja transfer 50.000 padamu. Masih kurang 100.000 kan? Tunggu di sana, kakak akan segera membawakannya. Kapan kamu pernah tanya padaku? Apa kamu masih menganggapku suamimu? Kamu melakukan ini demi balas dendam. Balas dendam, aku cuma meniru caramu. Sudahlah, aku berangkat kerja dulu. Hari ini kerjaan lagi sibuk, aku nggak akan datang ke ulang tahun ayahmu. Lindong, aku tahu kamu cuma mau balas dendam padaku. Pakai taktik begini, biar aku menyerah. Jangan mimpi restoran hotpot adikku menghasilkan jauh lebih banyak uang daripada salon kuku adikmu. Cepat ambil kembali uang itu sekarang juga, dan aku mungkin masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal.
Ayah pulang, ayo makan. Dodo selesai makan, masuk kamar dan kerjakan PR-mu ya. Ibu, ayah belum makan. Anak pintar, Dudu. Ayah nggak lapar, sana main. Oke. Sayang, jangan marah lagi ya. Berhentilah marah. Aku nggak menyalahkanmu karena kasih uang ke adikmu. Aku cuma ingin kamu membicarakannya dulu denganku. Dulu, setiap kali kita bertengkar, dia selalu mendiamkanku sebagai hukuman. Demi keluarga kita, aku bersabar lagi dan lagi, aku mengalah terus-menerus. Aku selalu merendahkan ego duluan, tapi kali ini aku nggak akan tahan lagi. Kak, renovasi tokoku sudah hampir selesai, lihat ini. Kelihatannya bagus. Uangmu masih cukup nggak? Aku akan transfer 50.000 lagi padamu. Lindong, Aku tutup dulu ya, nanti kita bicara lagi. sebenarnya apa maumu? Kamu berikan semua uangnya ke adikmu. Lalu bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana dengan putri kita? Apa kamu masih peduli dengan keluarga ini? Dulu saat kamu memberikan uang ke adik laki-lakimu, apa kamu memikirkan keluarga ini? Apa kamu memikirkan putri kita? Aku, Sekarang bank akan menyita rumah ini, rumah apa yang tersisa? sayang, aku tahu aku salah. Aku tidak berpikir panjang saat menggadaikan rumah itu. Tolong jangan seperti ini. Kamu bukannya merasa bersalah, kamu cuma panik karena tidak punya uang lagi. Kalau kamu benar-benar tahu kamu salah, maka suruh Li Hao mengembalikan 1,2 juta itu. Setidaknya suruh dia menandatangani surat utang. Lindong, bisa tidak jangan terlalu perhitungan. Dia itu adik kandungku, menyuruhnya tanda tangan surat utang. Akan jadi apa aku di depannya? Apa kamu akan menyuruh adikmu tanda tangan surat utang? Kamu. Aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Hari ini aku pulang ke rumah orang tuaku. Kalau kamu tidak mau bersama lagi, ya sudah. Li Weiwei, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu memilih jalanmu sendiri. Ini sudah keterlaluan, bagaimana bisa dia memberikan uang itu pada adiknya? Benar, kalau dia tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, jangan pulang dulu dan beri dia pelajaran. Kak, tunggu saja restoran hotpotku buka besok. Begitu aku mulai menghasilkan uang, kakak ceraikan saja dia pasti akan datang berlutut memohon. Pak Lin, mengenai hal yang Anda minta saya selidiki tentang adik istrimu, saya sudah menemukan semuanya. Upacara pembukaan Li Weiwei. Akan ada kejutan yang lebih besar segera menunggumu. Apa Lindong nggak ada di sini? Baguslah kalau si pecundang itu nggak datang biar nggak bawa sial. Tadinya aku mau suruh dia kasih angpau besar, tapi dia malah kabur lagi. Biar kakak saja yang kasih buatmu. Kakak memang yang terbaik, nanti kalau aku sudah punya uang, pasti bakal aku ganti 100 kali lipat. Kakak percaya padamu. Lindong, kamu bakal menyesal. Minggir, minggir. Oh, Bos Li. Ramai sekali pestanya ya. Xiao Hao, apa mereka teman-temanmu? Bang Dao, ada angin apa kesini? Ayo, silakan masuk, hari ini aku yang traktir. Nggak usah bahas soal makan. Selesaikan dulu urusan utang kita. Kamu pinjam 50.000 di kasino bulan Januari. Terus tambah lagi 100.000 di akhir bulan. Tunggu dulu. Kasino apa pinjam uang? Xiao Hao itu anak baik-baik, mana mungkin dia main judi? Kalian pasti salah orang. Aku belum selesai bicara, kenapa panik? Rp80.000 di bulan Maret, 150.000 di bulan April. Kalau di total semuanya total pokok dan bunganya 1,3 juta. Toko 3 juta. Xiao Hao, apa-apaan ini gimana?
Gimana bisa kamu punya utang sebanyak ini? Bro, aku lihat postingan kakak ipar restoran hotpot adiknya buka hari ini, kamu nggak ke sana? Nggak perlu, berhenti sebentar dari kerjaanmu. Kamu antar jemput anak-anak tiap hari, dan kamu lagi mulai usaha. Nggak mungkin naik bus terus tiap hari. Ayo, aku antar beli mobil. Pak Li, Anda nggak jujur sama saya. Ada uang buat buka usaha, tapi nggak ada uang buat bayar utang. Bang Daudo, tolong beri saya 2 hari lagi. Jangan khawatir, begitu restoran hotpot ini untung, aku janji bakal langsung bayar. Terus kalau nggak untung gimana? Nggak mungkin. Benar-benar pasti untung kok. Diam. Nggak usah banyak omong, aku kasih 2 pilihan. 1, serahkan uangnya sekarang juga 1,3 juta, sampai sen terakhir 2. Tokonya didekorasi dengan bagus. Aku yang rugi deh, dan ambil ini buat lunasin utang. Enggak, kami berharap tempat ini bisa hasilkan uang. Enggak, gimana kalau gitu kamu yang bayarin dia? Benar, Weiwei, cepat cari cara buat bantu adikmu. Kak, kali ini kakak harus bantu aku. Dari mana aku bisa dapat 1,3 juta, rumahnya sudah aku jaminkan. Apa yang harus kita lakukan? Hei kak, hari ini tanggal 15, ini hari gajiannya Lindong cepat, suruh dia transfer uangnya, ambil semua yang dia punya. Dia sudah nggak peduli sama aku, mana mungkin dia kasih uang lagi. Ya, telepon dia, kalau dia nolak, cerai saja. Kak, cepet telepon, kalau lintah daratnya nggak dibayar, mereka bakal potong tanganku. Apa kakak tega lihat aku jadi cacat? Mobil ini model terbaru kami, modelnya dirancang oleh desainer ternama dunia. Saat ini di pasaran ini salah satu model terlaris kami. Dia berani-beraninya matikan teleponku. Bang, angkat saja, siapa tahu penting. Ada apa? Lindong, aku nggak punya waktu buat berdebat. Ini masalah hidup dan mati. Kalau kamu nggak bawa uangnya hari ini, kita cerai. Bang, ada apa? Nggak ada apa-apa, aku sudah pilih yang ini saja, gesek kartunya. Bang Dao, ayo coba ini. Kakakmu sungguh luar biasa. Seberapa besar pun kekacauan yang kamu buat, dia selalu ada untuk membantumu. Ya benar sekali. Sayangnya dia pikir dia sedang membantumu, tanpa sadar dia malah menyakiti diri sendiri dan kamu. Betul-betul. Sudah lebih dari setengah jam, kapan uangnya sampai? Sebentar lagi hampir sampai kak, cepat desak dia lagi. Sudah sampai belum? Ayo cepat. Hampir sampai, tunggu sebentar. Sedang di jalan 10 menit. Lama sekali dia, kenapa dia tidak transfer saja uangnya? Secara langsung, dia memang payah, dia pasti sudah dengar Weiwei mengancam cerai dan dia ketakutan. Sekarang dia mau cari muka. Benar sekali kak, kali ini jangan maafkan dia dengan mudah. Sudah 10 menit, mana dia? Mungkin dia terjebak macet. Aku akan meneleponnya. Di mana sih kamu, berapa lama lagi? Segera. Halo, apa ini pihak bank? Ya, saya tidak di rumah. Saya ada di Hotpot Lavantian di Jalan Binjai. Sebentar lagi, paling lama 10 menit. 10 menit demi 10 menit. Kamu lagi mainin aku ya? Bang Dao, tenang dulu. Aku sudah kasih muka, tapi kamu malah ngelunjak tangkap mereka. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Bang Dao, aku salah. Beberapa menit lagi, tolong tunggu sebentar lagi. Jangan banyak omong. Aku cuma mau tanya satu hal sekarang, bayar utangnya atau serahkan tokonya. Bang Dao, aku benar-benar nggak punya uang. Tolonglah. Kalau begitu tokonya buatku. Ambil kontraknya dan suruh dia tanda tangan.
tanda tangan. Ini namanya perampokan terang-terangan, ini melanggar hukum. Benar, aku akan lapor polisi. Melanggar hukum? Akan aku tunjukkan hari ini apa akibatnya kalau nggak bayar hutang. Xiao Hao. Anakku. Berhenti, kalian berhenti. Bang Dao, tolong ampuni kami kak. Cepat tanya Lindong di mana si anak kesayangan itu. Sudah di ujung tanduk pun masih mau bohongi aku. Lindong, kamu datang juga cepat. Selamatkan Xiao Hao. Apa gunanya kamu ini? Kenapa lama sekali? Mana uangnya? Keluarkan sekarang. Berikan padaku. Lindong, apa maksudnya ini? Kamu mau cerai? Lupakan soal cerai, mana uang yang aku minta. Siapa Li Weiwei? Siapa yang bernama Li Weiwei? Saya sendiri. Buli pinjaman KPR atas nama Anda sudah menunggak selama 3 bulan. Sesuai dengan ketentuan kontrak bank, kami telah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk eksekusi paksa. Ini adalah surat pemberitahuan eksekusi paksa. Berdasarkan perintah pengadilan, Anda harus dalam waktu 3 hari mengosongkan semua barang pribadi dari rumah ini dan pindah secara sukarela. Dalam 3 hari, kami akan mengambil alih properti ini untuk pengosongan dan lelang. Dia pikir aku akan selalu membereskan masalahnya, tapi dia lupa kalau menjaminkan rumah itu adalah keputusannya sendiri. Enggak mungkin. Beri aku waktu beberapa hari lagi, tolong. Aku mohon, beberapa hari saja aku pasti akan melunasinya. Aku pasti akan mengembalikan uangnya. Hahaha, hebat. Benar-benar hebat. Kakaknya berutang, adiknya juga berutang. Ternyata sekeluarga pengemplang utang semua. Buli kami hanya mengikuti prosedur, proses hukum sudah dimulai. Tidak ada yang bisa mengubah batas waktu 3 hari itu. Ini adalah batas waktu terakhir Anda. Lindong, sayang, tolong selamatkan aku, rumah ini milik kita. Kita tidak boleh kehilangan rumah kita. Kenapa kamu tidak terpikir soal itu saat menggadaikan rumah? Nggak sadar kalau itu rumah kita. Sekarang baru takut. Sudah telat buat menyesal. Tega banget sih kamu. Asal kamu ambil balik uang yang kamu kasih ke adikmu itu, rumah kita nggak bakal disita. Bener, telepon dia sekarang. Sampai sekarang pun kamu masih nyalahin aku. Aku sudah tanda tangan, kamu tanda tangan juga sana. Lindong, dasar kamu nggak tahu diri. Cuma demi adikmu, kamu tega ninggalin istrimu sendiri. Wewe pasti buta mau nikah sama kamu. Bener banget. Kamu itu laki bukan sih? Kakakku sudah menderita banget hidup sama kamu, sekarang kamu malah mau lepas tangan. Punya hati nurani nggak sih? Aku nggak punya hati nurani. Buka matamu dan lihat yang jelas. Kamu minta 30.000 buat bayar kartu kredit, 50.000 buat deketin cewek, 100.000 buat beli mobil. 200.000 buat rumah, kamu beli emas dan perhiasan, minta 160.000 ke anak perempuanmu. Terus 200.000 yang ludes main saham, totalnya lebih dari 800.000, belum lagi restoran hotpot ini, itu nambah lagi 1,2 juta. Apa? Kamu pikir Li Weiwei nggak bakal bilang biar aku nggak tahu? Selama bertahun-tahun ini seluruh keluargamu hidup dari uangku. Dan sekarang kalian bilang aku nggak punya hati nurani. Mana hati nurani kalian? Apa sudah dimakan anjing? Kamu berani nyelidikin aku. Itu uangku. Aku berhak tahu uang itu lari kemana. Atau jangan-jangan di mata kalian, cuma karena aku laki-laki. Dan menantu di keluarga kalian, aku harus biayain kalian semua, dan biarin keluarga kalian meras aku sampai habis. Kita kan keluarga, apa salahnya pakai uangmu dikit? Kenapa perhitungan banget sih? Keluarga, cuma uang dikit ya? Oke, bagus kalau gitu. Ada pepatah yang bener banget. Orang yang jahatin kamu tahu lebih jelas seberapa menderitanya kamu dibanding dirimu sendiri. Li Weiwei, besok pagi jam 10 ketemu di kantor catatan sipil. Hebat banget. Wah, ini benar-benar membuka mata.
Baru kali ini aku melihat yang seperti ini. Kalian ini keluarga vampir, bahkan dibandingkan dengan kami para rentenir. Kalian jauh lebih kejam. Setidaknya kami mengeluarkan modal. Tapi lihatlah kalian memeras menantu sendiri sampai kering, bahkan tidak menyisakan remah-remah untuknya. Tunggu apa lagi, cepat tanda tangan. Bang Dao, aku mohon beri aku waktu beberapa hari lagi, cuman beberapa hari, aku pasti akan melunasinya. Beberapa hari rumah besar kakakmu sudah disita oleh bank. Kamu mau bayar pakai apa? Apa? Kamu mau menggadaikan rumahmu juga? Bu, Pak, selamatkan aku, mari kita gadaikan rumah kita. Selama masih hidup, masih ada harapan. Kita harus menyelamatkan restoran hotpot itu. Begini, rumah itu adalah satu-satunya milik ayahmu dan aku yang tersisa untuk masa tua kami. Hahaha, ini benar-benar lelucon paling lucu yang kudengar hari ini. Saat kalian memaksa menantu kalian memberikan uang, kalian semua merasa paling benar. Berlagak seolah kalianlah yang dihutangi. Sekarang giliran kalian berkorban, kalian malah ragu, anakmu hampir dicincang, dan kalian masih saja mempertahankan rumah rongsok itu. Gadaikan saja. Kami akan menggadaikannya, asalkan bisa menyelamatkan anakku. Kami akan menggadaikan semuanya. Nah, begitu dong Tuan Li, restorannya terlihat bagus kelola dengan baik. Setelah kamu menghasilkan uang, ingatlah untuk datang menemuiku lagi, hahaha. Ini semua salah, Lindong si pengkhianat tidak tahu diuntung itu. Kalau saja dia tidak memberikan uang itu kepada adiknya, apa keluarga kita akan berakhir? Dalam kekacauan seperti sekarang, bahkan rumah pun harus digadaikan. Tepat sekali. Dia membuat hidup kita sengsara dan dia ingin cerai. Tidak akan semudah itu. Kak, Kakak tidak bisa membiarkannya menceraikanmu begitu saja. Kita harus membuatnya membayar. Benar, dia boleh cerai, tapi dia harus membayar. Setidaknya 1 juta, tidak 2 juta. Lindong, kamu yang memaksaku. Kak, apa kamu benar-benar mau cerai? Ini semua salahku. Apa karena uang itu? Kak, biar aku yang ganti uangnya, aku tidak akan buka tokonya lagi. Tidak perlu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga mereka tidak pernah puas. Aku sudah bersabar selama bertahun-tahun, kali ini aku harus memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kak, apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Mereka sudah datang, ayo masuk, makin cepat selesai, makin cepat berakhir. berakhir? Mimpi saja, Lindong. Biar ku beritahu bercerai tidak akan semudah itu. Kamu cuma ingin mencampakkan kami, jangan harap. Kamu mau cerai, bayar kompensasi. Benar, setidaknya 2 juta, jangan kurang sepeser pun, kalau tidak jangan harap bisa cerai. 2 juta? Dan kamu mau aku yang bayar? Benar, ini semua karena kamu. Rumah orang tuaku sudah diagunkan, kalau bukan kamu yang bayar, siapa lagi? Tepat sekali, kalau mau pergi, bayar dulu. Kalau kamu tidak cerai, kami punya banyak cara untuk mengulur waktu dan menghancurkanmu. Lalu uang yang dipinjam Weiwei akan menjadi utang bersama dalam pernikahan. Kamu harus menanggungnya bersama kami, dan gajimu setengahnya adalah milik putriku. Lihat saja apa yang akan kamu lakukan nanti. Begitu ya? Jadi kalian pikir kalian sudah berhasil menjebakku? Pikirkan saja sesukamu. Awalnya aku ingin bercerai secara baik-baik, berpisah dengan cara yang benar. Bagaimanapun kita tetap orang tua Dodo. Aku tidak ingin memperkeruh suasana. Tapi sepertinya sekarang, karena kalian bersikeras bermain kotor, tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Sampai jumpa di pengadilan. Kak, jangan takut. Dia cuma mencoba menakuti kita, pecundang yang tidak berguna. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Aku tidak percaya dia benar-benar berani pergi ke pengadilan. Sang Sui. Pertama, perceraian. Kedua, hak asuh putri kita Dodo harus jatuh kepadaku. Ketiga, 1,2 juta ini, yang merupakan bagian dari aset pernikahan, adalah transfer yang tidak sah. Aku akan mengambil kembali uang ini. Tuan Lin, jangan khawatir. Rantai buktinya sudah lengkap. Rumah itu Anda beli sebelum menikah. Istri Anda mengagunkannya tanpa izin dan memberikan uang dalam jumlah besar itu kepada adiknya. Ini merupakan pemindahan aset. Semuanya bisa diambil kembali di pengadilan. Kita memiliki keuntungan mutlak. Cukup tanda tangan di sini, tim hukum kami akan segera memulai prosesnya. Paling lambat besok istri Anda akan menerima surat pengacara kami.
Aku akan memberitahu mereka bahwa keserakahan ada harganya. Lihat saja nanti, begitu restoran Hotpot Xiaohao mulai menghasilkan uang, kita lihat saja bagaimana si pecundang itu bakal menyesal. Benar, dia pikir dia itu siapa. Sampai jumpa di pengadilan. Lihat gayanya yang sok jagoan itu. Gimana kalau dia beneran menuntut kita? Terus kita harus gimana? Cuy, lihat saja tampang menyedihkannya itu, dikasih nyali 10 kali lipat pun dia nggak bakal berani. Apa ini? Wei Wei. Apa ini barang yang kamu beli online? Bukan. Surat pengacara. Apa? Rekening bank rumah dan mobil semuanya dibekukan. Lindong pasti sudah gila tega-teganya dia melakukan ini. Habis sudah semua uangku ludes. Lindong. Apa yang kamu lakukan? Aku tanya padamu. Apa yang sudah kamu perbuat? Apa hakmu menyentuh harta bendaku? Bukannya ini yang kamu mau. Nggak ada lagi yang perlu aku bicarakan sama kamu. Bicara saja sama pengacaraku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Dia benar-benar memblokirku. Ibu, ayah, gimana kalau dia beneran mau menceraikanku? Berani-beraninya dia. Ada apa? Lindong. Kukira ada masalah serius. Cuma itu saja. Memangnya pengacara bisa apa buat dia? Menurut undang-undang pernikahan terbaru, selama istri sedang hamil, suami tidak berhak mengajukan cerai. Kak, kasih tahu Lindong sekarang juga bilang kalau kakak hamil. Hamil. Selama kita pakai bayi itu buat menahannya, tunggu sampai dia mencairkan asetnya, lalu pelan-pelan kita balas perbuatannya. Saat itu nanti dia bakal jadi seperti anjing. Menurutmu kakak bisa melakukan apapun padanya? Lindong, kita lihat saja bagaimana caramu melawanku kali ini. Ayah. Apa hari ayah menyenangkan hari ini? Iya, hari ini ayah bahkan belajar menggambar. Lihat ayah. Sedang apa kalian di sini? Aku kesini mau kasih kabar gembira, Lindong. Kamu tidak bisa cerai sekarang. Bicara saja sama pengacaraku soal cerai itu. Berhenti bahas pengacara terus, kamu pikir pengacara itu hebat sekali. Kak, kasih lihat dia. Lihat sendiri ini apa? Kamu hamil. Lindong, aku sedang mengandung anakmu secara hukum. Selama istri sedang hamil, suami tidak bisa mengajukan cerai. Percuma saja meski kamu menuntut, hakim tidak akan mengabulkan perceraiannya. Kamu kaget kan sekarang, dasar bodoh. Kamu pikir bisa mencampakkan kakakku, mimpi saja sana. Lindong, kalau kamu tahu diri, cabut gugatannya. Urusan cerai ini berakhir di sini. Kamu akan terikat denganku seumur hidupmu. Pengacara Zhang, Li Weiwei hamil. Dia menjadikan ini sebagai tameng. Apa ini berarti perceraiannya benar-benar mustahil sekarang? Pak Lin, situasinya memang sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Hukum dengan jelas menyatakan demi melindungi hak dan kepentingan wanita hamil. Selama masa kehamilan pihak wanita, suami tidak boleh mengajukan cerai. Apa itu berarti aku harus membiarkan dia mengendalikanku seperti ini? Membiarkan keluarganya terus memeras hartaku? Apa tidak ada cara lain? Pak Lin, tolong tenang dulu. Bukannya tidak ada cara sama sekali dari sudut pandang hukum. Kecuali jika terjadi dua situasi ekstrem. Pertama, Anda bisa memberikan bukti yang kuat, membuktikan bahwa dia sama sekali tidak hamil, bahwa laporan USG ini palsu, sedangkan yang kedua... Menggugurkan kandungan, kan? Baiklah, aku mengerti. Kamu sudah pulang cepat masak, aku lapar. Pesan antar saja kalau lapar. Aku ini wanita hamil sekarang, kamu yakin mau membiarkanku makan makanan pesan antar? Lagi pula, semua kartuku sudah dibekukan. Mana sanggup aku beli makanan pesan antar?
Sup iga babi yang kamu mau. Kenapa tidak dimakan? Aku tidak lapar. Kamu tidak menaruh obat di sini, kan? Mau minum atau tidak? Aku yakin kamu tidak akan berani. Anak itu nggak berdosa. Aku sudah selesai makan, aku mau tidur siang dulu, jangan lupa beresin ya. Aku ngelakuin ini bukan demi dia. Aku bertahan cuma demi bayinya. Jadi gimana hasilnya laporan USG palsu itu? Apa itu berhasil nipu Lindong? Bayinya itu palsu. Semuanya cuman bohong. Wah, bagus sekali Cao Guifan, Li Weiwei, kalian berdua bener-bener ya. Pinter banget ya kalian ngitungnya. Lindong, kamu sudah gila ya? Apa yang kamu lakukan? Oh, kamu sudah bangun. Sandiwaranya sudah selesai. Waktunya buat perhitungan. Ngomong apa sih kamu? Akting apa? Masih mau pura-pura? Buktinya sudah jelas, gimana kamu mau jelasin ini? Sayang, maafin aku benar-benar salah. Aku cuma khilaf sebentar. Sayang, ayo kita punya anak sekarang. Kita kasih adik buat Dodo ya. Kamu pikir aku masih berani punya anak sama kamu? Demi uang. Kamu tega-teganya ngarang kebohongan kayak gini, kamu bikin aku jijik. Tunggu saja surat panggilan pengadilan. Pak pengacara Zhang, istriku memalsukan kehamilannya, segera ajukan gugatannya. Ma, kenapa Mama kirim pesan itu ke aku? Ini semua salah Mama. Sekarang Lindong sudah tahu semuanya. Dia sudah panggil pengacara buat menggugat aku benar-benar bakal cerai. Aku harus gimana? Lindong, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Pengadilan sudah mengirim surat panggilan ke rumahku. Semuanya, kemari dan lihatlah Lindong adalah pria yang tidak punya hati Weiwei. Kami sudah bersamanya selama 7 tahun. Sekarang dia menelantarkan istri dan anaknya. Dia ingin menceraikan putriku dan bahkan membawanya ke pengadilan. Menindas putriku dan menelantarkan seluruh keluarga kami. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Dasar orang tidak tahu berterima kasih. Wah, ada apa ini? Lindong biasanya terlihat sangat jujur. Aku tidak pernah menyangka dia hebat dalam bekerja, tapi aku tidak menyangka kehidupan pribadinya sekacau ini. Benar kata orang, kalau pria berubah setelah punya uang, dia mungkin sudah punya wanita simpanan. Lindong, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Asalkan kamu mencabut gugatannya sekarang dan minta maaf padaku, kita bisa melupakan masalah ini. Kita akan tetap menjadi keluarga. Benar, kalau tidak kami akan datang setiap hari untuk membuat keributan di perusahaanmu dan menghancurkan reputasimu. Kamu ingin aku mengaku salah. Apa kesalahanku? Apakah salah bagiku membiayai seluruh keluargamu selama 7 tahun? Atau karena aku tidak mau lagi jadi mesin ATM kalian, menolak untuk berkompromi dan memberimu lebih banyak uang? Apakah itu sebuah kesalahan? Aku hanya ingin mengambil kembali uangku sendiri dan hidup dengan tenang di mana tepatnya letak kesalahanku. Katakan padaku, apa yang harus aku akui?
Beraninya kamu membantah, jadi kamu tidak mau mengaku? Ya baik, kami akan membuat perusahaan memecatmu sekarang juga, supaya kamu tidak bisa menghasilkan 1 sen pun. Pecat saja, silakan. Bahkan jika aku diusir dari sini hari ini, aku tidak akan pernah tunduk pada keluarga vampir kalian lagi. Tuan Qin datang. Ada apa ini? Maaf Pak Chin. Karena masalah pribadi saya, jadi memengaruhi perusahaan. Anda pasti bosnya. Lihat siapa yang Anda pekerjakan. Orang macam apa ini? Tidak punya moral, tidak tahu terima kasih. Orang seperti ini harus dipecat. Ya, pecat dia segera, atau kami akan datang dan membuat keributan setiap hari dan membuat perusahaan Anda tutup. Lindong, apa itu benar? Pak Jin begini ceritanya. Apa maksudmu, Wei Wei itu adiknya, membantu adiknya itu sudah sewajarnya. Sebagai kakak ipar kamu bahkan tidak mau bayar sedikit pun, kamu pelit sekali. Apa kamu itu laki-laki? Karena kalian merasa benar. Kalau begitu, mari kita ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan. Kalian datang ke sini setiap hari buat keributan. Apa yang kalian takutkan? Apa kalian takut ketidaktahumaluan kalian terbongkar ke publik? Kamu beraninya bicara seperti itu, kamu pikir kamu siapa? Orang sepertimu ternyata seorang bos, pantas saja punya karyawan seperti ini. Tepat sekali, kurasa perusahaanmu ini tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat akan bangkrut. Lindong, hadapi gugatan itu dengan benar, jangan permalukan perusahaan. Jika butuh bantuan, Departemen Hukum Perusahaan akan mendukungmu sepenuhnya. Apa maksudmu, Lindong? Kenapa sih dia membantumu? Apa kalian sudah lama berhubungan? Bagus, pantas saja kamu minta cerai, jadi kamu cari tante kaya buat numpang hidup. Dasar kurang ajar, tega-teganya kamu begini pada putriku. Satpam bawa orang ke sini sekarang. Tersinggung ya, jadi sekarang kamu mengusir kami. Kami tidak akan pergi, kalau hari ini kamu tidak memberi penjelasan, kami akan tetap di sini. Mengamuk tidak akan mempan padaku. Seret mereka keluar mulai sekarang, larang mereka masuk ke perusahaan. Tolong, mereka mau membunuhku. Panggil polisi, kalian semua preman, kami akan lapor polisi. Tunggu. Takut sekarang, kalau tidak mau kami lapor polisi, oke, kamu harus beri kami ganti rugi. Benar, minimal 100.000. Dia sengaja merusak properti perusahaan, suruh dia ganti rugi kerusakannya. Kalau dia tidak bayar, segera panggil polisi. Tunggu, kenapa aku harus bayar? Lihat saja nanti dasar kurang ajar, kamu akan rasakan balasannya. Aku beri kamu libur 3 hari, serahkan pekerjaanmu yang sekarang, lalu lapor ke HR. Mulai hari ini kamu dipromosikan jadi manajer kamu yang akan menangani proyek baru. Terima kasih Pak Chin. Dong, aku minta maaf, abaikan saja benalu-benalu itu. Kamu benar sudah bercerai, kami mendukungmu. Pergi sana. Ibu, ayah, kita sudah cukup bikin keributan Lindong, belum mencabut tuntutannya. Dan sekarang bagian hukum membantunya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bu, Kak, gimana hasilnya? Apa Lindong sudah menyerah dan minta ampun, dia mau bayar enggak? Mana mungkin dia malah nuntut kita, dia bahkan sekongkol sama bosnya terus ngusir kita keluar. Kalau menurutku, dia pasti selingkuh sama si bos perempuan itu. 2 orang brengsek itu, kita juga harus nuntut dia. Besok Bang bakal nyita rumahnya. Halo Xiao Hao. Besok Bang bakal nyita rumah restoran hotpot, kamu ada untung nggak? Kasih Mama dulu sebagian biar bisa buat bayar pinjaman. Kalau enggak, rumah Mama bakal disita. Benar. Rumah kita juga si muka kodet cuma kasih waktu 2 minggu, kita harus segera bayar. Betul banget, kalau nggak bisa bayar, sekeluarga kita bakal tidur di jalanan. Pasti ada untungnya kok, tapi karena baru buka jumlahnya nggak seberapa. Tenang aja, kita pasti dapat uangnya. Ngomong-ngomong, kalau mau uang, kita bisa datangi adiknya Lindong, dia kasih uang ke adiknya tanpa sepengetahuan kakakku. Itu kan harta gono gini, salon kuku adiknya itu, kita juga harus dapat bagian. Benar, dia harus kasih kita setengahnya. Ayo kita ambil uangnya sekarang. Kalau dia nolak, kita hancurkan tokonya. Tunggu apa lagi, ayo Kak. Lindong, kamu yang paksa aku. Kalau kamu nggak mau kasih, aku bakal ambil sendiri. Yulin, bayar sekarang.
Apa lihat-lihat semuanya keluar toko ini tutup hari ini? Apa-apaan kalian ini? Apa yang kami lakukan? Kakakmu memberikan semua uangnya padamu. Terus kami juga punya hak di salon kuku ini. Kami datang untuk mengambil uang kami hari ini. Apa kamu nggak punya malu? Uang kakakku apa hubungannya sama kalian? Nggak ada hubungannya sama dia, tapi ada hubungannya sama aku. Tepat sekali. Kakakku belum cerai sama Lindong. Uang yang dia kasih ke kamu adalah harta gono gini. Aku peringatkan ya. Jangan coba-coba main-main. Benar, bayar sekarang. Bagus, akhirnya aku sadar keluarga kalian munafik sekali. Kalian terus-terusan bahas harta gono gini. Inilah, itulah. Pas kalian ambil uang kakakku. Kenapa nggak kepikiran soal itu sekarang pas mau cerai tiba-tiba baru ingat? Apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan uang yang dulu itu? Itu hadiah dari kakakmu sebagai tanda hormat kami ini orang tuanya. Sudah sewajarnya kami pakai uangnya. Benar itu. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu pakai uang anak perempuanku? Kamu butuh bukti buat omongan itu. Pas aku ambil uang dari kakakku, aku tulis surat utang buat dia. Itu pinjaman. Kalau kalian totalnya, kalian sudah ambil lebih dari 1 juta darinya, bahkan rumahnya pun digadaikan. Apa kalian pernah tulis surat utang? Kamu. Apa sudah kehabisan alasan kan? Ini urusan antara aku dan kakakmu, bukan urusanmu. Ngapain buang-buang napas ngomong sama dia? Kalau dia nggak bayar hari ini, aku akan hancurkan toko rongsokan ini sampai berkeping-keping. Semuanya, lihat ini keluarga parasit ini datang merampok kita. Apa yang kamu lakukan? Li Weiwei. Halo polisi. Sini HP-nya. Lihat semuanya. Ini kakak ipar saya, Li Weiwei. Demi adik laki-lakinya. Dia menggadaikan rumah di belakang punggung kakak saya. Sekarang dia tidak punya uang untuk bayar cicilan. Jadi dia bawa keluarganya untuk merampok toko saya. Bahkan mengancam akan menghancurkan toko saya. Apa sudah tidak ada hukum lagi? Dia benar-benar pemuja adik di dunia nyata. Menjijikan sekali. Wanita ini benar-benar bodoh. Pemuja adik seperti dia pantas mati. Suruh kakakmu segera cerai sekarang juga. Ayah, Ibu, cepat, rebut HP-nya. Jangan biarkan dia siaran langsung lagi. dasar jalang. Kau benar-benar memaksaku ya. Ah. Biar ku beri pelajaran soal siaran langsung ini. Jiang. Polisi, jangan ada yang bergerak. Letakkan apapun yang kalian pegang. Pak polisi. Ini salah paham. Semua ini cuma salah paham. Salah paham. Kamu mematahkan tangan adikku. Kamu bilang ini salah paham. Lindong. Biar ku jelaskan. Xiao Hao tidak sengaja. Tidak sengaja. Bagaimana kalau aku tidak sengaja mematahkan? Salah satu tangannya juga. Came. Jangan banyak omong kosong. Setelah sampai di kantor polisi, kamu bisa jelaskan semuanya pada polisi. Pak polisi. Begini, Pak. Ini hanyalah Urusan pribadi keluarga. Mi bisa menyelesaikannya sendiri di rumah. tidak perlu merepotkan Bapak. Ya, benar sekali. Pria itu adalah suamiku. Keluarga. Apa kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Laporan dokter menyatakan, Tangan kanan adikku retak. Ini adalah penganiayaan yang disengaja. Li Weiwei. Tunggu saja sampai dia masuk penjara. Iya. Aku tidak mau masuk penjara. Ayah. Ibu. Kah, selamatkan aku. Kalian harus menyelamatkanku. Benar. Xiao Hao tidak boleh masuk penjara.
Dia masih harus membuka restoran hotpotnya. Lindong. Hentikan omong kosong ini. Pak Polisi. Kami tidak akan berdamai. Biarkan hukum yang bertindak. Vivi, Cari Lindong sekarang juga. Minta dia tanda tangani surat damai. Xiao Hao tidak boleh dipenjara. Benar. Keluarga kita mengandalkan dia untuk cari uang. Kalau dia dipenjara, Bagaimana nasib restoran hotpot kita? kita tidak akan bisa bayar utang bank. Kita bakal jadi gelandangan. Bu. Ibu lihat sendiri kan? Dia bukan Lindong yang dulu lagi. Kalau begitu mohon padanya. Tidur dengannya. Berlututlah kalau perlu. Apapun caranya. Kamu harus selamatkan adikmu. Ibumu benar. Vivi, pergilah. Jangan lupa rumahmu. Sebentar lagi akan disita bank. Kalau Xiao Hao bebas, itu juga demi kebaikanmu. Nah, kalian ini. Baiklah, aku pergi. Lindong Qianqian. Maafkan aku. Aku kesini untuk minta maaf. Kak, Minta maaf. Li Vivi. Adikmu mematahkan tangan Kian-Kian. Kamu pikir kata maaf saja cukup? Memangnya seberapa berharga permintaan maafmu itu? Li Hao tahu dia salah. aku mohon padamu. Berdamailah dengannya. Aku akan beri kompensasi apapun yang kamu mau. Dia benar-benar tidak boleh dipenjara. Kamu yang beri. Memangnya kamu punya apa? Apa yang kamu pakai? Apa yang ada di rekeningmu? Setiap sennya itu milikku. Dulu kalian menindasku. Aku masih bisa sabar. Tapi sekarang kalian menindas adikku. Mau damai? Jangan harap. Kak, mungkin sebaiknya lupakan saja. Demi Dodo. Ya, benar sekali. Demi Dudu. Demi Qianqian. Aku bisa beri satu kesempatan. Tapi untuk Qianqian. Biaya medis ganti rugi gaji dan kerugian. Semua ini. Kamu harus bayar setiap sennya. Ini. Tidak mau bayar. Kalau begitu biarkan Li Hao di penjara. Aku akan bayar. Dan satu hal lagi. Tanda tangani ini. Surat cerai. Aku tidak akan menuntut harta. Hak asuh Dodo harus jatuh padaku. Tanda tangani dan kita damai. Kalau tidak, Kamu boleh pergi. Antarkan saja makanan untuk adikmu di penjara. Aku tidak memaksa itu pilihanmu. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Bro, kali ini akhirnya kamu bisa lepas dari mereka keluarga benalu itu. Ibu, ayah, kak, tunggu saja, aku pasti akan balas dendam si anak kesayangan Lindong itu. Aku nggak akan biarkan dia lolos begitu saja. Benar, begitu restoran hotpotmu sukses besar, kita lihat apa dia bakal menyesal. bahkan kalau dia berlutut memohon, nanti kita nggak akan memaafkannya. Lihat semuanya, lihat ini. Apa keluarga ini isinya benalu semua, menjijikan sekali. Kasihan suaminya. Ceraikan saja sekarang. Di mana toko ini? Aku mau pergi mendukungnya. Lebih dari 1 juta suka salon kuku Lin Chen benar-benar viral. Apa netizen ini sudah buta? Nilai-nilai mereka kacau sekali. Mereka nggak punya hati nurani. Bahkan kalau salon kuku sampah itu viral, berapa banyak sih penghasilannya? Apa bisa cari uang secepat restoran hotpotku? Tepat sekali, anakku baru benar-benar pebisnis besar. Ayo kita ke restoran hotpot sekarang, biar kutunjukkan pada kalian semua apa artinya panen duit berkarung-karung. Lihat itu bu, ya kak, lihat kerumunan ini, jangankan 10.000 sehari dapat 100.000 sehari itu gampang. Ini baru namanya benar-benar viral. Beginilah cara cari uang. Anakku sukses sekali. Lindong, kamu lihat ini. Kamulah yang akan menyesal. Semuanya, beri jalan minggir, aku bosnya, biar aku masuk duluan. Lihat teman-teman, inilah orang-orang rendahan yang nggak masuk akal keluarga si Fudimo parasit itu. Ini dia orangnya. Nggak tahu malu memeras suaminya demi menghidupi seluruh keluarganya. Dialah si adik laki-laki kesayangan itu. Tega sekali. Tega sekali. Siapa yang mengirim kalian? Pasti bocah ingusan itu. Mata yang mana yang melihatku jadi parasit? Benar sekali putraku. Cuma menjalankan tokonya dengan jujur. Apa yang salah dengan itu?
Apa hakmu bicara seperti itu tentang dia? Bisnis jujur apanya aku makan di tempatmu minggu lalu? Kalian pakai daging busuk yang menghitam. Bahkan minyakmu itu minyak jelantah. Aku muntah-muntah dan diare setelah makan di sana. Aku dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Ya, tempat ini benar-benar penipuan, bahan-bahannya semua sampah. Kau bicara sembarangan, toko kakakku punya semua izin resmi. Sama sekali tidak ada masalah dengan bahan-bahannya. Masih tidak mau mengaku ya? Baiklah, aku akan telepon dinas pengawasan pasar sekarang juga. Aku tidak percaya, tidak ada yang bisa menangani orang-orang seperti kalian. Silakan saja, kami tidak takut padamu, hati nurani kami bersih. Sudah hentikan, cepat masuk ke dalam toko sekarang. Nak, kenapa kau takut pada mereka? Mereka cuma menyebar rumor dan memfitnah kita. Mereka semua harus ditangkap. Benar, dan mereka harus membayar ganti rugi. Dengar, kita sedang berbisnis di sini, kedamaian membawa rezeki. Kenapa repot-repot berdebat dengan mereka? Mereka cuma iri, karena hidup kita sangat sukses. Semuanya, lihat siaran langsung ini. Bro, sini lihat ini restoran Hotpot Lee House sedang digerebek. Semuanya mohon bekerja sama dalam penyelidikan. Sudah kuduga dari awal, dia tidak akan pernah berbisnis dengan jujur. Dia sendiri yang cari masalah. Kami menerima laporan dari masyarakat. Kami perlu memeriksa dapur dan gudang Anda untuk pemeriksaan kesehatan dan keselamatan. Lihatlah semuanya pihak berwenang sudah datang. Bukankah mereka bilang emas murni tidak takut api? Kalau begitu silakan periksa saja. Mari kita lihat seberapa asli mereka sebenarnya. Tunggu Pak petugas ini hanya salah paham. Ini, silakan rokoknya. Silakan periksa. Tempat kami sangat bersih. Biarkan mereka melihat dengan jelas, supaya orang-orang di luar sana berhenti bicara sembarangan. Bu, diamlah. Tidak, ini tidak mungkin. Ini bukan milik kami. Dari mana kalian mendapatkan ini? Benar, kalian menjebak kami. Produk kami tidak mungkin seperti ini. Daging beku di gudang pendingin. Sudah kedaluarsa selama 3 bulan. Minyaknya terbukti positif sebagai minyak jelantah ilegal. Peringkat kebersihan dapur adalah kelas D. Segera hentikan operasional untuk pembenahan, menunggu tindakan lebih lanjut. Bagaimana bisa begini? Pak petugas, tolong jangan tutup toko kami. Seluruh keluarga saya bergantung pada toko ini. Kalau ditutup, kami tidak bisa cari uang lagi. Kami tidak akan bisa bayar utang. Bahkan rumah kami akan disita dari kami. Tolong belas kasihannya. Beri kami 1 kesempatan lagi. Kami akan segera memperbaikinya. Kami akan ganti semuanya dengan kualitas terbaik. Kenapa tidak dilakukan dari dulu? Sekarang baru minta ampun. Apa kesehatan konsumen? Bisa kalian permainkan begitu saja. Kami hanya menjalankan hukum. Bu ya, kita harus bagaimana? Mana aku tahu? Lihat dirimu, kenapa kamu pakai bahan-bahan buruk itu? Sekarang tokonya disegel. Apa yang harus kita lakukan? Benar, kenapa kamu payah sekali? Aku payah. Apa ini salahku? Bahan bagus itu mahal. Mana bisa aku untung? Lagi pula kalau ibu tidak banyak mulut dan bersikeras, minta diperiksa. Aku tidak tahu bakal jadi begini. Periksa. Kalau tidak, apa mungkin kita ditutup? Rasain. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Pemilik toko curang seperti kalian memang pantas ditutup. Kalian cuma keluarga benalu. Di mana hati nurani kalian saat menipu orang lain? Ini karma kalian. Benar, biarkan mereka saling menjatuhkan. Tunggu saja sampai kalian jadi gelandangan. Tidak mungkin. Apa yang kalian lakukan? Berhenti, ini rumahku. Anda Nona Li Weiwei, kan batas waktu 3 hari sudah habis. Anda gagal melunasi utang Anda. Sesuai perintah pengadilan, properti ini akan disita dan dilelang. Rumahku, tempat tinggalku benar-benar akan diambil. Lindong. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi beberapa saat lagi, brengsek. Sampai kapan dia mau terus memblokirku? Wah, ayah, rumah ini besar dan indah sekali, jauh lebih besar dari rumah lama kita. Bucin, ini terlalu berharga. Lagi pula rumah ini kosong saja. Selain itu, aku tidak membiarkanmu tinggal gratis. Aku melakukan ini supaya kamu bisa fokus pada pekerjaanmu. Tempat ini dan sekolah Dodo hanya berjarak 2 blok, jadi dia lebih mudah pergi ke sekolah.
Terima kasih Kak Kin, kakak cantik dan baik hati kakak pasti akan kaya raya. Anak pintar, Dodo. Kalau begitu, aku anggap itu sebagai doa saja. Bucin. Aku pasti akan bekerja keras. Apa yang terjadi? Bang Scarface, tolong kasihanilah kami. Beri kami waktu beberapa hari lagi, kami pasti akan cari cara untuk dapat uangnya. Apa yang kalian lakukan? Kak, tolong aku. Wewe, tolonglah adikmu. Kalau rumah ini disita, kita harus tidur di jalanan. Nak, pikirkanlah sesuatu. Bukankah ini kakak terbaik di dunia? Apa-apa kau berencana menyuruh suamimu membawa uangnya hari ini? Kak, katakan sesuatu. Apa yang harus kukatakan? Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Uangnya sudah habis, rumahnya juga disita. Aku sendiri pun sudah tidak punya tempat tinggal. Bagaimana aku bisa menolongmu? Lalu kita harus bagaimana? Kau tanya aku, terus aku tanya siapa? Bang Dao, Tuan Dao, mohon belas kasihannya. Beri kami sedikit waktu lagi. Jangan khawatir, aku pasti akan cari cara untuk dapatkan uangnya. Aku pasti akan dapatkan uangnya. Waktu lagi, sudah berapa hari yang kuberikan padamu? Tidak tahu harus apa, ya. Baiklah, aku akan beri solusinya. Kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Tolong jangan begitu, Tuan Dao, tanpa rumah ini, kami akan luntang-lantung di jalanan. Benar seluruh keluarga kami, tua dan muda. Cukup bicaranya. Sudah sewajarnya hutang harus dibayar. Bahkan jika kalian tidur di selokan pun, itu salah kalian sendiri. Kalian ambil barang-barang mereka dan buang semuanya keluar. Keluar, mulai sekarang rumah ini milik kami. Li Weiwei, apa kau menyesal sekarang? Lindong. Ini semua gara-gara kamu aku jadi begini. Lihat saja nanti aku pasti akan membawa Dodo kembali. Buang, saya mau jemput Dodo. Dodo sudah dijemput oleh ibunya, apa dia tidak memberitahumu? Li Weiwei. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Li Weiwei, angkat teleponnya, kamu bawa Dodo kemana? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Berhenti di sana. Apa yang kalian lakukan? Kemana orang-orang yang tinggal di sini? Tidak tahu. Mereka menggadaikan rumah ini kepada kami. Sekarang rumah ini milik kami. Li Weiwei, jangan sampai aku menemukanmu. Aku mau cari ayah. Nangis terus, berhenti meratap seperti ada yang mati saja, nangis saja terus, biar ku jahit mulutmu. Bu, apa yang ibu lakukan? Kita sendiri saja, susah bertahan hidup, kenapa ibu bawa beban ini kembali ke sini, bagaimana kalau Lindong tidak menginginkannya? Bagaimana kalau kita yang harus menanggungnya? Itu tidak mungkin Lindong menganggap dia lebih berharga dari nyawanya sendiri. Kali ini aku akan membuat dia membayar harganya dan mengambil kembali semua yang telah hilang dari kita. Halo Li Weiwei, aku tahu ini kamu kemana kamu bawa Dodo. Kalau mau melihat Dodo, lakukan perintahku.
Apa-apaan yang kamu lakukan? Aku beri waktu 3 hari. Pertama, cabut gugatan cerainya. Kedua, serahkan semua saham salon kuku, murahanmu itu kepada adik laki-lakiku. Ketiga, siapkan 1 juta tunai, jangan kurang sepeser pun. Kamu sudah gila, Li Weiwei. Bahkan sekarang pun, kamu masih memikirkan adikmu di matamu. Apa dia lebih penting daripada putrimu sendiri? Kamulah yang membuatku gila. Kalau saja kamu mendengarkanku, apa aku akan berakhir seperti ini? Ingat, kamu cuma punya waktu 3 hari. Apa kamu sadar? Ini penculikan. Halo, halo? Bahkan harimau pun tidak akan menyakiti anaknya sendiri, Li Weiwei. Aku akan pastikan kamu menyesal. Masuk ke mobil, aku sudah menyuruh orang melacak area telepon umum itu. Pencarian sudah dimulai. Pak Chin. Jangan banyak bicara, menyelamatkan Doudu adalah yang terpenting saat ini. Makanan sampah apa ini? Kamu kasih makan babi, minyak setetes pun enggak ada, gimana aku mau makan ini? Kamu pikir kondisinya masih kayak dulu. Bahkan uang sewa pun hasil susah payah dari jual gelang emas punyaku. Masih untung sekarang ada yang bisa dimakan. Ini semua gara-gara si brengsek Lindong itu bikin kita jadi gelandangan. Enggak punya duit. Ini kan uang. Jangan, ini pemberian nenek paman nggak boleh ambil. Xiao Hao, apa yang kamu lakukan? Dia kan cuma anak kecil. Anak kecil, dia cuma beban dari keluarga Lin, tinggal di rumah kita, makan dan tidur pakai uang kita. Bukankah dia harus bayar biaya hidupnya? Bener, dia harus bayar sewa. Ayah. Kak, kamu di pihak kita nggak sih? Kita ini masih keluarga atau bukan? Aku cuma ambil gembok bodohnya itu, bukannya aku mau jual dia. Apa memang harus begini? Anak pintar, Dodo kasih aja gembok emasnya. Kasih gembok emasnya ke pamanmu. Iya, nanti kalau kita sudah punya uang, Mama bakal belikan yang baru. Nggak mau, aku nggak mau kasih ini pemberian nenek. Berarti harus pakai cara kasar ya, sini kasih ke aku. Ayah, aku mau ayah. Tenang aja, kata orang-orangku ada di sini. Lumayan berat juga. Cukup buat foya-foya beberapa hari. Dudu. Ayah di sini. Lindong, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Lin, apa yang kau lakukan? Bajingan kau. Beraninya kau menampakkan wajahmu lagi di sini. Dendam lama dan dendam baru, mari kita selesaikan semuanya hari ini. Akan kubunuh kau. Hentikan mereka. Lin, lepaskan Xiao Hao sekarang. Lindong, kau sudah gila, suruh mereka berhenti. Hentikan. Li Weiwei. Harimau saja tidak memakan anaknya sendiri. Tega-teganya kau sekejam ini. Bajingan, berani-beraninya kau bicara begitu. Kalau bukan karena kau, keluarga kita tidak akan sekacau ini. Sayangku. Jangan berani-berani, Lindong. Watak dasar memang sulit diubah. Yang menghancurkan keluarga kalian adalah diri kalian sendiri. Selama bertahun-tahun ini. Kalian hidup menumpang padaku. Kapan aku pernah berbuat salah pada kalian? Dulu aku masih bersabar, coba saja hina aku sekali lagi. Kau tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Jangan buang-buang napas bicara dengan mereka. Bawa Doudu pulang dulu. Sedangkan mereka atas penculikan dan pemerasan, biar polisi yang mengurusnya. Lindong, kumohon jangan tolong. Demi Doudu, lepaskan kami. Jelaskan saja pada polisi. Li Weiwei berdebat dengan polisi. Dia tidak menculik Doudu, dia cuma membawa anaknya main keluar. Karena dia ibu kandung Doudu dan tidak ada luka fisik yang nyata, polisi cuma bisa memberinya teguran dan peringatan dia tidak akan dihukum. Kalau kamu butuh, aku bisa minta Departemen Hukum segera menuntut mereka atas penganiayaan sengaja. Tidak perlu, kasus perceraianku dengannya akan disidangkan besok, aku akan membereskan semuanya saat itu. Terus kenapa kalau ada polisi aku masih baik-baik saja kan lagi pula?
Kamu cuma pecundang yang tidak berguna. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Biar ku beritahu ya kamu mau Dodo. Kami tidak akan membiarkan keinginanmu terkabul. Walaupun bercerai, kami akan bawa bocah pembawa sial itu dan menjualnya demi uang. Kamu berani pukul aku, dasar jalang. Kamu gila ya beraninya pukul orang. Aku pukul kalau aku mau. Memangnya kenapa? Kembali sana sekarang kalau punya nyali, lapor polisi sana. Aku tidak takut kamu tuntut. Apa kamu berani? Aduh, dia memukulku. Ini sungguh tidak adil, orang kaya menindas rakyat kecil. Bu, cepat bangun. Dia cuma mencoba. Sengaja memancing kita untuk menuntutnya dan berperkara di pengadilan. Dia punya pengacara perusahaan. Kita tidak akan bisa menang melawannya. Ayah, ibu jahat. Kamu ibu yang jahat. Aku tidak mau bersamamu. Aku mau ayah. Aku cuma mau ayah. Dodo, ibu. Pergi sana. Sampai jumpa di pengadilan besok. Dodo ayah mau ajak kamu ke tempat baru hari ini. Begitu sampai di sana, kamu boleh bicara apa saja. Jangan takut, ayah akan selalu bersamamu, melindungimu. Pengacara Zhang, kita bisa berangkat sekarang. Lindong, awas kamu, dasar brengsek. Ini belum berakhir, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Cerai? Jangan harap, kecuali kamu bayar kami yang cukup. Jangan pernah berpikir untuk mencampakkan WW kami. Cih, jangan buang-buang tenaga bicara dengannya. Dia akan menerima balasannya hari ini. Ayo kita masuk juga. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Sidang dimulai. Tergugat Li Weiwei. Penggugat, Lindong atas dasar hubungan pernikahan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ini. Apakah Anda setuju untuk bercerai? Kami tidak setuju. Kalau dia tidak membayar, jangan harap dia bisa menceraikan putriku begitu saja. Harap tenang. Jika ada keributan lagi dari bangku penonton, siapapun yang mengganggu ketertiban pengadilan akan segera dikeluarkan. Aku tidak setuju. Yang mulia Lindong dan bosnya punya hubungan yang tidak pantas. Dialah yang berselingkuh. Dia menelantarkan istrinya demi wanita simpanan. Apa hak yang dia punya? Kalau dia mau cerai, dia harus memberiku kompensasi atas kerugian mental yang kualami, setidaknya 1 atau 2 juta. Benar, dia harus bayar. Kau masih saja tidak masuk akal bahkan sampai sekarang. Yang mulia, terkait tuduhan Nona Li Weiwei terhadap klien saya barusan, semuanya sama sekali tidak berdasar fitnah belaka. Tidak ada bukti substantif sama sekali. Nona Li, apakah Anda punya bukti? Mereka tidak akan memberitahuku kalau mereka selingkuh. Anda tidak punya, tapi kami punya yang mulia. Kami memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tergugat Nona Li Weiwei. Selama masa pernikahannya, dengan klien saya diduga telah memindahkan secara sengaja aset bersama dalam pernikahan, melakukan penipuan dan pencurian atas nama pernikahan, dan bahkan merencanakan serta terlibat dalam penculikan, pemerasan, dan tindakan ilegal serius lainnya. Ini adalah semua catatan transfer bank, rekaman telepon, serta saksi dan bukti fisik yang relevan. Bagaimana mungkin ini terjadi, Lindong? Bagaimana kau bisa punya semua ini? Kau telah menyelidikiku. Bagaimana mungkin ini terjadi, Lindong? Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Kamu menyelidikiku. Cih, jika tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan dari awal. Li Weiwei, bukti-bukti menunjukkan bahwa selama masa pernikahanmu, kamu telah melakukan pengalihan aset dalam jumlah besar secara tidak wajar dan tanpa sepengetahuan pasanganmu. Mana penjelasanmu? Tidak, Yang Mulia, itu uang yang kupinjamkan kepada adikku. Ya, itu adalah pinjaman, bukan pengalihan aset. Tepat sekali, sudah sewajarnya seorang kakak membantu adiknya. Apa yang salah dengan itu? Benar, kakakku membantuku. Terus kenapa? Itu bukan urusan Lindong lagi pula. Lindong juga memberikan uang kepada adiknya. Kenapa dia boleh melakukannya, tapi kakakku tidak boleh membantuku? Yang mulia, dana yang Tuan Lin berikan kepada adiknya adalah pinjaman pribadi standar dengan surat utang sebagai buktinya.
Li Weiwei, kamu bilang kamu meminjamkan uang itu kepada adikmu. Apakah kamu punya surat utang? Yang mulia, dia adik kandungku sendiri, kenapa antar keluarga harus pakai surat utang? Hukum tidak memandang hubungan kekeluargaan. Setiap pengiriman dana tanpa adanya surat utang dianggap sebagai pengalihan aset harta bersama secara ilegal. Apa kamu sudah gila? Dia adik kandungku sendiri. Kamu benar-benar berharap dia menulis surat utang. Apa kamu ini laki-laki? Kamu bahkan perhitungan soal ini denganku. Aku tidak tahu. Yang mulia, aku tidak tahu sama sekali bahwa ini melanggar hukum ini. Paling-paling hanya kesalahan kecil dariku. Jika ini masalah besar, aku akan meminta adikku untuk menulisnya sekarang juga. Benar, aku bisa membuatnya sekarang. Itu hanya selembar kertas. Aku bisa menulisnya detik ini juga. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Sekarang sudah terlambat. Yang mulia, fakta bahwa tergugat telah mengalihkan harta bersama secara ilegal sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, kami juga memiliki bukti langsung keterlibatan Nyonya Li Weiwei dalam penipuan, ancaman, dan penculikan terhadap penggugat. Itu bohong. Kapan aku pernah melakukan penipuan atau ancaman? Yang mulia, silakan lihat layarnya. Bu, jangan khawatir, Lindong tidak tahu, Bu. Si bodoh Lindong itu sudah kena tipu. Dia pikir aku benar-benar hamil anak kedua. Siapkan 1 juta tunai. Jangan kurang sepeser pun. Kalau tidak, seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah melihat Dodo lagi. Lindong, kamu benar-benar merekamku diam-diam. Kamu tidak tahu malu. Saat kamu menggunakan putri kita untuk mengancamku, kamu seharusnya sudah menduga hari ini akan datang. Yang mulia, mengingat tindakan Nona Li Weiwei yang penuh niat jahat yang pada dasarnya telah merupakan kerugian mental dan finansial bagi Tuan Lin, kami memohon pengadilan untuk memutuskan pertama, perceraian segera. Kedua, agar Li Weiwei mengembalikan aset pernikahan yang dipindahkan secara ilegal senilai total 2 juta. Ketiga, Nona Li Weiwei tidak punya pekerjaan tetap dan kepribadiannya buruk yang merugikan pertumbuhan sehat anak. Kami memohon agar hak asuh Dodo diberikan kepada Tuan Lin dan agar Nona Li Weiwei membayar tunjangan anak bulanan secara penuh. Kamu gila, kamu mencampakkan putriku lalu berharap kami membayarmu, jangan harap. Dasar orang tidak tahu, terima kasih. Kamu sudah menghancurkan keluarga kami seperti ini dan kamu masih mau uang. Apa kamu masih manusia? Kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Jangan pernah memimpikannya. Dan anak perempuan tidak berguna itu, kamu juga tidak akan bisa membawanya pergi dari keluarga kami. Apa kamu pikir ini masih rumahmu? Apa kamu pikir mengamuk di sini akan berhasil? Lihatlah baik-baik, ini adalah ruang sidang. Semuanya diputuskan oleh hukum. Dodo, jangan takut beritahu Pak Hakim, apa kamu mau ikut ayah atau ikut ibu? Dodo, pilih ibu, cepat pilih ibu. Ibu jahat, ibu dan paman mencuri liontin emasku bersama-sama. Aku benci ibu, aku mau tinggal sama ayah. Semuanya sudah berakhir. Pengadilan akan segera membacakan putusan. Berdasarkan hasil persidangan telah ditetapkan, terdakwa Li Weiwei selama masa pernikahan dengan sengaja memindahkan aset bersama dalam pernikahan. Tuduhan tersebut terbukti benar. Pengadilan memutuskan sebagai berikut, perceraian dikabulkan. Terdakwa Li Weiwei harus mengembalikan seluruh pembayaran cicilan rumah 1,2 juta yuan. Dan dana pernikahan yang dipindahkan secara ilegal, total sebesar 2 juta yuan. Hak asuh anak perempuan jatuh kepada penggugat. Lindong terdakwa Li Weiwei harus membayar tunjangan anak tetap setiap bulan hingga anak mencapai usia dewasa. Atas dasar apa? Kenapa kami harus mengembalikan uangnya? Kami tidak terima ini. Benar, kami akan banding dan menuntutmu. Harap tenang di ruang sidang. Siapapun yang mengganggu ketertiban pengadilan bawa mereka semua keluar. Lepaskan aku. Ayo jalan. Selamat, Palin. Akhirnya Anda terbebas dari penderitaan itu dan memulai hidup baru. Terima kasih, Pak Zhang. Dodo, kamu pintar sekali. Mulai sekarang kamu akan hidup bahagia bersama ayah. Kak, selamat ya. Akhirnya kakak sudah lepas dari vampir-vampir itu. Puas sekali rasanya benalu-benalu itu. Ngomong-ngomong Kak, berkat seseorang salon kuku kita jadi viral banget, ramai sekali. Di dalam kartu ini ada 100.000 yuan dari bulan pertama. Ambil dulu bagian keuntungan kakak ke depannya, pasti akan lebih banyak lagi setiap bulan. Apa? 100.000 cuma dalam 1 bulan?
Bagaimana ini bisa terjadi? 100 yu, 100 ribu. 100.000. Itu uang kami kembalikan padaku. Apa yang kalian lakukan merampok di depan pengadilan? Apa kalian mau langsung masuk penjara? Aku tidak terima ini. Aku tidak akan terima. Terus kenapa kalau sudah ada putusan, kau ingin kami membayar kembali uangnya? Jangan harap. Kami tidak akan bayar meskipun kami punya uang. Memangnya kau bisa apa? Kalian tidak perlu bayar, tapi begitu tenggat waktunya lewat pengadilan, akan melakukan eksekusi putusan satu-satunya yang akan dipermalukan adalah diri kalian sendiri. Lindong, bagaimanapun kita pernah jadi suami istri, haruskah kau bersikap begitu tidak punya hati? Kata-kata saja tidak akan memberimu pelajaran. Tapi kenyataan hidup akan langsung menyadarkanmu. Kalian sendiri yang memilih jalan ini, dan kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri. Ayo pergi. Lindong menghancurkan kita. Ini belum berakhir. Cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Prioritas saat ini adalah mencari cara untuk mendapatkan uang. Atau kita bahkan tidak punya uang untuk makan besok. Wei Wei, lihatlah situasi kita sekarang. Kami benar-benar tidak sanggup lagi membiayaimu. Lagi pula, kau masih terbebani dengan begitu banyak utang. Kau tidak bisa mengandalkan kami selamanya. Kenapa kau tidak cari kerja saja? Bu, apa ibu mengusirku? Aku bicara jujur, semua pengeluaran harian keluarga kita harus ada yang keluar cari uang. Lalu kenapa harus aku? Kenapa bukan Xiao Hao? Dia kan laki-laki di sini, dia juga sangat mampu. Restoran Hotpot adikmu, bukannya sedang direnovasi, dia tidak bisa meninggalkannya. Lagi pula kamu kan kakaknya memikul beban sedikit lebih banyak, bukankah itu sudah sewajarnya? Iya, Kak. Aku ditakdirkan untuk jadi kaya raya, kamu kerja dulu saja buat bantu ayah dan ibu. Ada apa di saat seperti ini kamu masih saja meributkan hal ini? Ya sudah, aku pergi. Halo, saya datang untuk wawancara. Kamu Li Weiwei itu ya? Pantas saja wajahmu tidak asing. Jadi dia itu si pemuja adik yang terkenal itu. Ci! Demi adik laki-lakinya tersayang, dia menguras habis harta keluarga suaminya. Dia masih berani cari kerja. Diamlah, orang seperti dia itu pembawa sial. Jauhi dia. Nona Li, kami sudah mengecek latar belakangmu dari data yang ada situasi keluargamu, dan beberapa kejadian di masa lalu sudah viral di internet. Itu semua sudah berlalu, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, perusahaan kami sangat menghargai karakter pribadi karyawan. Maaf, tapi karaktermu tidak memenuhi standar perekrutan kami. Pak Lin, terima kasih atas kerja kerasnya. Hati-hati. Lindong. Aku lagi stres banget belakangan ini, aku nggak mau kerja lagi. Ya udah, berhenti aja terus istirahat. Biar aku yang tanggung hidupmu. Restoran Hotpot adikmu itu perlu direnovasikan. Dia lagi nggak bisa ditinggal sekarang. Lagi pula kamu kan kakaknya. Harusnya kamu lebih tanggung jawab. Bukannya itu sudah sewajarnya. Bener banget, Kak. Aku bakal jadi kaya raya. Sekarang kerja aja dulu yang benar. Buat biayain ayah sama ibu. Ada perlu apa? Sayang aku salah, bisa kita balikan lagi. Nona Li, kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi, tolong jaga harga dirimu. Jadi udah dapat kerja belum? Udah berhari-hari loh, satu kerjaan aja nggak dapat. Coba kasih tahu apa gunanya kamu. Iya nih, Kak. Lagian kan kamu itu lulusan sarjana. Apa sekolahmu selama ini sia-sia ngidupin diri sendiri aja nggak bisa? Kalian, aku. Kak, sebenarnya aku punya peluang bagus buat kamu. Kamu nggak bakal perlu tunduk sama siapapun. Nggak cuma bisa dapat duit, tapi kamu bisa kayak mendadak. Mau coba nggak? Kerja apa itu? Selamat Pak Lin karena sudah mendapatkan proyek grup Tianyu Project Raksasa senilai 200 juta itu.
Pak Lin, Anda luar biasa. Anda adalah legenda di perusahaan kami. Hidup Pak Lin. Selamat Pak Lin. Terima kasih Pak Kin, terima kasih semuanya. Berhasilnya proyek ini adalah hasil kerja keras tim. Saya hanya mewakili kalian semua untuk tanda tangan. Pak Lin, Kalau Bapak bilang begitu, maka saya tidak akan sungkan lagi. Bapak harus mentraktir kami. Benar, ayo kita minum sepuasnya malam ini. Tidak masalah, semua pengeluaran malam ini saya yang tanggung. Xiaohao, pekerjaan yang kamu maksud apakah di tempat seperti ini kamu mau aku jadi pemandu lagu karaoke? Pemandu lagu apa, Kak? Jangan bicara seburuk itu. Ini cuma menemani tamu minum-minum sedikit. Lagi pula kakak kan sudah wanita yang pernah melahirkan. Tidak ada tempat kerja normal yang mau menerimamu. Harusnya kakak senang soal ini. Bagaimana? Bagaimana bisa kamu bicara begitu padaku? Aku tidak mau melakukannya. Hei cantik, mau pergi kemana buru-buru begitu? Kak Hu, lihat kakakku cukup cantik kan? Aku sudah membawanya ke hadapanmu. Jadi bagaimana menurutmu? Lumayan juga. Boleh juga caramu, bocah. Xiaohao, kamu menjualku demi uang. Apa kamu masih manusia? Kak, kamu dapat uang, aku juga dapat uang. Sama-sama untung kan? Sudahlah, jangan ribut lagi. Bawa dia ganti baju. Lepaskan aku, lepaskan Li Hao. Aku ini kakakmu. Jangan jadi orang nggak tahu diuntung teriak saja terus. Dan aku bakal telanjangi kamu sekarang juga. Pakai sekarang. Aku nggak mau ganti, aku nggak mau pekerjaan ini. Aku mau pulang. Jangan bilang aku nggak kasih peringatan. Kalau kamu nurut, semuanya bakal baik-baik saja buat kita semua, tapi kalau enggak, dua orang ini bakal senang banget main-main sama kamu sekarang juga. Aku bakal ganti. Ayo semuanya kita bersulang untuk Pak Lin. Kalau bukan karena Pak Lin yang menyelamatkan keadaan proyek kita kali ini, pasti bakal gagal total. Pak Lin memang hebat. Benar Pak Lin pahlawan kita. Aku habiskan segelas ini, kalian minum sesukanya. Kesuksesan proyek ini berkat kerja keras kalian semua. Hari ini jangan bahas kerjaan. Semuanya bersenang-senang saja. Lindong, kamu benar-benar kelihatan makin berjiwa pemimpin sekarang. Masuk. Wah, wanita cantik yang dewasa. Ayo minum dulu sama Pak Wang. Enggak. Aku nggak minum. Kenapa kamu pukul aku? Kamu kerja di sini, terus bilang nggak bisa minum. Enggak, maaf, aku benar-benar nggak bisa minum. Bodoh amat kamu bisa atau nggak mau, hari ini kamu harus minum. Nggak ada pilihan lain. Pak Wang, kasih dia pelajaran. Jangan sentuh aku, pergi sana. Jangan ngelunjak, kamu kan sudah jual diri. Nggak usah sok suci. Aku mau ke kamar mandi. Lepasin aku. Kamu benar-benar cari masalah. Ngapain dia di sini? Lepaskan aku. Kita kan sudah cerai, apa yang dia lakukan itu urusannya sendiri. Li Weiwei, aku harap ke depannya kamu nggak bakal menyesal. Aku akan pastikan kamu bakal minum sepuasnya hari ini. Bagaimanapun juga dia ibunya Dodo.
Lindong, biarkan aku jelaskan, aku tidak kesini atas kemauanku sendiri, itu gara-gara Xiao Hao. Kita sudah bercerai. Apa yang kamu lakukan bukan urusanku lagi. Bully Anda dan Lindong sudah bercerai, menyelamatkanmu hari ini hanya demi Dodo. Tolong jaga harga dirimu. Tidak, itu tidak mungkin. Kita sudah menikah selama 7 tahun. Kita punya masa lalu dan seorang anak. Dia pasti masih mencintaiku. Lepaskan aku, Lindong. Lepaskan aku, Lindong. Aku salah. Aku benar-benar salah. Ini pertama kalinya aku melihatmu merokok. Dulu aku merokok, tapi aku berhenti saat dia hamil. Ada beberapa hal yang meski sudah ditinggalkan. Terkadang kamu masih saja tak sengaja teringat. Ayo cari tempat untuk minum. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Kalau untuk hal seperti ini saja, kamu berterima kasih berarti kamu berutang padaku banyak sekali. Kalau begitu, aku akan terus berutang padamu. Dia dan aku teman kuliah. Dulu aku benar-benar berpikir cukup sekali tatap untuk selamanya. Ada pepatah yang benar. Cinta itu buta. Terus-menerus mengalah tidak akan membawa kebahagiaan, hanya akan meninggalkan kekacauan. Belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Kamu orang yang sangat baik. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku sedang tidak ingin memikirkan hal itu. Aku hanya ingin membesarkan Dodo dengan baik dan membiarkannya tumbuh bahagia. Kalau begitu jangan dipikirkan lagi, ayo minum. Kita tidak pulang sebelum mabuk malam ini. Li Weiwei, Kerja sebagus itu malah nggak kamu hargai. kamu bikin aku dimarahi Kak Hu. Kenapa sih kamu nggak berguna banget? Aku nggak berguna. Kamu tahu nggak? Tempat macam apa itu? Kamu mukul aku. Dari kecil. Ayah dan ibu nggak pernah main tangan ke aku. Seujung jari pun nggak. Kamu malah berani mukul aku. Kamu gila ya? Xiao Hao ngelakuin ini demi kebaikanmu. Kalau enggak, utang 2 jutamu itu nggak bakal lunas-lunas. Kamu jangan ngarep kami yang bakal lunasin. Apa aku pernah minta kalian lunasin? Apa kalian seburu-buru itu? Sampai tega dorong aku ke neraka. Lagi pula, Uang 2 juta itu. Aku berutang buat siapa? Masa kamu nggak sadar diri? Maksudmu apa? Ibu sama ayah yang besarin kamu. Terus kenapa kalau kami pakai uangmu sedikit? bukannya itu sudah sewajarnya. Bener banget. Sudah kewajiban anak buat berbakti sama orang tua. Kewajiban ya. Terus kenapa kamu nggak lakuin itu? Selama bertahun-tahun ini. Berkali-kali. Sudah berapa banyak uang yang aku keluarin buat kalian? Dulu aku punya suami yang sayang sama aku. Anak perempuan yang lucu. Hidup yang bahagia. Sekarang aku jadi begini. Ini semua gara-gara siapa? Kenapa malah teriak-teriak ke aku? Kalau berani, teriak sana ke Lindong. Bener. Lagian, Ibu cuma minta kamu jadi pemandu lagu. bukannya nyuruh kamu mati. Kamu lebay banget sih. Coba lihat baik-baik. Kirim aku ke tempat kayak gitu. Sama saja kayak nyuruh aku mati. Apa bedanya? Apa ini salahku? Kamu nggak bakal dipukul kalau nggak ngelawan. Iya kan? Aku yang pantas diginiin. Semua salahku. Bu? Ada telepon dari dinas administrasi. Pasti soal restoran hotpot kita. Bakal dibuka lagi. Cepat angkat. Akhirnya kita bakal kaya raya. Halo? Halo ya, dengan saya sendiri. Ini dari Biro Pengawasan Pasar Restoran Hotpot Anda, mendapat banyak keluhan keracunan makanan dari pelanggan. Diduga melakukan operasi ilegal karena kebersihan yang tidak memenuhi standar penyelidikan telah dimulai. Segera datang ke sini untuk pemeriksaan. Jika Anda menunjukkan sikap yang baik dan memberikan kompensasi secara aktif, Anda mungkin akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Apa? Nak, apa yang terjadi? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bu, Restoran hotpotnya benar-benar ditutup. Aku.
aku akan masuk penjara. Wei. Kamu harus menyelamatkan adikmu. Hanya dia yang bisa meneruskan garis keturunan keluarga Li. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Dia yang melanggar hukum, bagaimana aku bisa membantu? Kamu yang tanggung jawab gantikan dia. Katakan saja restoran itu milikmu. Benar. Kak. Kakakku tersayang. Aku memohon padamu. Lagi pula kamu sudah cerai. Tidak punya pekerjaan dan tidak punya masa depan. Masuk penjara saja demi aku ya. Bantu aku sekali ini saja. Ibu ingin aku masuk penjara. Selama 7 tahun demi keluarga ini. Demi adikku. Aku sudah bekerja keras seperti budak. Rumahku hilang. Putriku juga hilang. Dan inilah yang aku dapat. Sebagai balasannya, di mata mereka, aku bahkan bukan manusia. Aku hanyalah Alat yang bisa dikorbankan kapan saja. Adikmu benar. Dia itu laki-laki. Masa depan keluarga bergantung padanya. Dia tidak boleh punya catatan kriminal. Dia tidak boleh, tapi aku boleh. Dia manusia, tapi aku bukan. Selama bertahun-tahun ini, aku memberikan segalanya yang kupunya. Apa ibu mau nyawaku juga? Kamu itu kakak perempuannya. Apa salahnya berkorban demi adikmu? Aku lihat kamu sama saja seperti Lindong. Dasar orang yang tidak tahu terima kasih. Baiklah, orang yang tidak tahu terima kasih. Hari ini aku akan menjadi benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Apapun utangku pada kalian. Sudah kulunasi selama 7 tahun terakhir ini. Sedangkan apa yang kalian utangkan padaku? Aku tidak menginginkannya lagi. Mulai saat ini, Aku Li Weiwei. Memutuskan semua hubungan dengan kalian. Makan ya, Ma. Manis loh. Makanlah, Ma. Dudu, Mama minta maaf. Dudu, Mama tahu Mama salah. Tunggu Mama ya. tak peduli sesulit apapun kali ini. Mama akan menyatukan keluarga kita. Kembali utuh lagi. Aduh. Li Weiwei. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Papa itu Mama. Dodo, apa sudah kena? Papa akan ajak kamu beli jajanan. Ayah. Ibu, ayolah, kalian harus cari jalan keluar. Keluarin uang, Kek. Cari orang yang bisa bantu. Kalau ini nggak segera beres, Aku beneran bakal masuk penjara. Uang terus saja uang. Pikiranmu cuma uang saja. Gelang dan kalung emasku. Semuanya sudah terjual. Sekarang ibu harus cari uang di mana lagi buat kamu. Kalau kamu nggak terlibat urusan gelap itu. Apa bakal jadi sekacau ini? Benar sekali. Demi kamu. Ayah dan ibumu. Sampai sudah menggadaikan rumah. Sekarang apa lagi yang bisa kami lakukan? Aku nggak peduli. Kalian kan orang tuaku. Kalian harus bantu aku. kalian yang melahirkan aku ke dunia ini. Oh, tunggu. Lindong. Koneksinya banyak. Ayo kita cari kakak. Suruh dia minta tolong sama Lindong. Kak. Kakak harus selamatkan aku. Ngapain kalian di sini? Aku nggak ada urusan lagi sama kalian. Dan aku nggak bisa bantu kalian. Dasar anak nggak tahu untung. Xiao Hao itu adik kandungmu sendiri. Dia mau dipenjara, tapi kamu cuma diam saja. Apa kamu nggak punya hati nurani sedikit pun? Dia sendiri yang cari masalah. Pergi sana.
Jangan ganggu pekerjaanku. Aku nggak mau pergi. Kalau kakak nggak mau bantu aku hari ini, Aku bakal tetap di sini. Bisnis kakak nggak bakal bisa jalan. Lihat apa kalian, pergi sana. apa yang kalian lakukan? Bos, biar saya jelaskan. Jelaskan apa lagi? Gara-gara kamu. Bisnisku jadi terganggu. Keluar sana. Ini gajimu untuk beberapa hari terakhir. Kamu dipecat. Apa kamu senang sekarang? Puas. Aku sudah tidak memintamu membayar utangmu lagi. Kenapa kamu tidak bisa membiarkanku tenang saja? Kamu itu anakku. Jadi apa aku harus membiarkanmu? Menjadi parasit bagiku seumur hidup. Lihat baik-baik. Aku akan memblokir kalian semua sekarang juga. Mulai sekarang, mau kalian hidup atau mati. Jangan pernah cari aku lagi. Kita bukan keluarga lagi. Doudu. Lindong. Aku tidak bermaksud. Mengganggumu? Aku hanya sangat rindu Dodo. Lihat ini. Aku membelikan Dodo. Kue stroberi kesukaannya. Dan juga, Kue kacang merah yang dulu kamu suka. Lindong, aku benar-benar sudah berubah. Aku sudah memutuskan hubungan. Sepenuhnya dengan orang tua dan adik laki-lakiku. Aku sudah berhenti jadi budak adikku. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Bisakah kita kembali seperti dulu? Kasih sayang yang terlambat. Lebih hina dari kotoran. Kamu lihat sendiri. Dodo takut padamu. Kedepannya, Tolong jangan ganggu dia lagi. Terdakwa Li Hao bersalah atas operasi bisnis ilegal. Dan membahayakan kesehatan masyarakat. Fakta-faktanya sudah jelas. Bukti-buktinya meyakinkan. Dengan ini Anda dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dan denda sebesar 500.000 yuan. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Ayah, Selamatkan aku, tolong aku sekarang. Xiao Hao. Bagaimana cara kami menyelamatkanmu sekarang? Kenapa kalian tidak menyelamatkanku? ini salah kalian. Kalianlah yang menghancurkanku. Beraninya kamu bicara begitu pada kami. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, ini salah kalian. kalian benar-benar tidak berguna. Sejak aku kecil, kalian memberiku apapun yang ku mau. Kenapa kalian tidak melunasi utang-utangku? Kenapa kalian tidak cari orang untuk menjaminku? Apa kami salah? Ibu dan ayah. Lindong benar. Kami pikir kami sedang membantu Xiao Hao. Tapi sebenarnya kami malah menghancurkannya. Aku bodoh karena terus menuruti kemauan kalian semua. Dan akulah Yang menghancurkan dengan tanganku sendiri. Rumah tangga yang dulunya stabil dan bahagia, aku mengusir. Suami yang benar-benar peduli padaku. Dan aku mengecewakan Dodo. Aku tidak menyalahkan Lindong karena bersikap tega. Semua ini. Adalah pilihanku sendiri. Dan inilah akhir yang pantas kudapatkan. Mulai hari ini, Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Bekerja keras untuk melunasi utang. Dan menghabiskan sisa hidupku. Menebus kesalahan masa laluku. Semuanya, saya memanggil kalian semua ke sini hari ini, utamanya untuk mengumumkan sesuatu, proyek Xingyue City telah berhasil diselesaikan. Lindong, sebagai penanggung jawab proyek ini, paling berjasa dalam hal ini Dewan Direksi telah memutuskan untuk memberikan bonus proyek kepada Lindong. 2 juta. Ya ampun, 2 juta. Pak Lin luar biasa. Selain itu, mulai hari ini Lindong ditunjuk sebagai manajer umum bertanggung jawab penuh atas pengembangan proyek perusahaan. Selamat Pak Lin. Terima kasih Pak Kin, terima kasih semuanya. Ciangqian, bisnis mularis manis ya. waktunya buka cabang baru nih. Iya. Sekarang selain tempatmu. Aku tidak pergi ke tempat lain. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Aku pasti akan memberi kalian diskon terbaik. Nyonya, aku mohon padamu. beri kami waktu 2 hari lagi. Kami akan segera punya uangnya. Segera. Cuy, Aku sudah dengar itu ribuan kali. aku sudah sering melihat orang sepertimu. Keluar sekarang juga. Jangan kotori tempatku.
Sudah habis ya, semuanya sudah habis. Jadi, karena Pak Lin sudah naik jabatan, kamu sudah tidak terbiasa tinggal di apartemen lagi dan harus pindah ke villa. Aku tidak bisa selamanya menumpang di tempatmu. Kamu tidak mau tinggal di tempatku, kalau begitu apa aku boleh tinggal di tempatmu? Tentu saja boleh. Ayah kata guruku, kita harus membalas budi. Dulu kita tinggal di rumah Tante Chin, jadi sekarang giliran Tante Chin tinggal di rumah kita kan? Lihat itu bahkan Dodo lebih pengertian daripada kamu. Dasar anak nakal. Baiklah, terserah apa katamu. Mulai sekarang kamu bos di rumah ini ya. Bagus sekali Tante Chin, bolehkah aku memanggilmu Mama? Bukankah ayahmu baru saja bilang kamu bos di rumah ini sekarang? Lin. Lindong. Lindong. Menantuku sayang. Ini salahku. Aku dulu buta karena serakah. Tolong, maafkan kami. Iya, benar sekali. Demi Weiwei dan Dodo, Tolong kasihanilah kami. Bantulah kami. lihatlah betapa kayanya kamu sekarang. Uangku adalah milikku. Sekarang antara kamu dan aku. Sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tidak. Kamu tega mengabaikan kami begitu saja. Kamu itu menantuku. Kamu tidak bisa meninggalkan kami begitu saja. Lepaskan aku. Itu menantuku. Sayang, ayo masuk ke mobil. Papa, Mama, aku mau es krim. Dasar si gembul. Seandainya. Seandainya dulu aku tidak kehilangan mereka. Orang yang berjalan di sampingnya sekarang. Seharusnya adalah aku. Sayang. Aku dengar. Dia bekerja di 3 tempat setiap hari sekarang dan juga ikut sekolah malam. Itu sangat berat. Kamu sudah jadi manajer umum sekarang, cukup 1 kata darimu saja. Dia dan aku sudah jadi masa lalu. Dia berhak atas hidupnya sendiri. Lindong, aku harap kalian berdua bahagia. Mama,